Anak ini sedang berusaha melarikan diri dari kejaran para preman. Para preman itu ingin mengambil tas yang dibawa si anak. Namun anak itu berusaha kabur dari mereka, bro. Dia terus berlari menghindari mereka yang sedang mengejar. Hingga akhirnya dia masuk ke suatu tempat. Ternyata itu adalah kantor polisi. Dan polisi ini pun terkejut melihat mereka. Ternyata mereka semua adalah buronan pencuri, bro. Lalu si anak mengatakan, "Pak, jangan terkejut, tangkap saja mereka." Polisi itu pun langsung menangkap mereka, bro. Namun anak itu malah mengejek-ngejek mereka yang akan dimasukkan ke dalam sel. Lalu bapak itu pun bertanya, bagaimana mereka bisa mengejarmu sampai ke kantor polisi? Mereka sangat meresahkan warga, Pak. Jadi aku merencanakannya. Bapak itu pun terkejut. Si anak menceritakan dia berpura-pura keluar dari bank dengan membawa sebuah tas agar para preman ini terpancing, bro. Dan benar saja mereka yang melihat anak itu dengan membawa tas langsung terpancing. Ketika si anak berjalan, mereka pun mengikutinya. Setelah itu si anak pun langsung berlari dari mereka. Dan mendengarkan ceritanya, semua polisi itu pun tertawa, bro. Sedangkan Pak polisi itu, dia merasa senang melihat keberanian si anak. Dia mengatakan, ibumu pasti bangga melihatmu. Namun anak itu yatim piatu. Polisi itu pun terkejut mendengarkannya, bro. Lalu dia pun mengatakan, mulai dari sekarang kau adalah anakku. Si anak pun senang mendengarkannya. Bapak itu pun langsung memeluk si anak, bro. Kemudian Pak polisi itu pun membawa si anak ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada anaknya. Setelah itu mereka jadi kakak beradik, bro. Dan si anak pun disekolahkan juga oleh Pak polisi itu. Sebelum berangkat dia menyuruh mereka mengambil berkat dari Tuhan. Tapi anak itu malah menyentuh kakinya, bro. Bapak itu pun terkejut dan merasa heran melihatnya. Ayah adalah bagikan Tuhan bagiku, kata si anak. Bapak itu pun tersenyum melihatnya, bro. Dan beberapa saat kemudian terlihat anak itu dengan kakaknya sedang bermain layangan bersama teman-temannya. Namun temannya ada yang curang, dia memakai pisau di tali layangannya. Dan saat layangan dilagakan, ternyata layangan anak polisi itu kalah karena temannya curang. Namun setelah kalah, anak si polisi malah diejek-ejek oleh temannya itu. Dia pun jadi sangat marah mendengarkannya, bro. Lalu dia mengejar anak itu. Melihatnya, si adik pun langsung mengejar mereka. Dia berusaha menenangkan kakaknya itu, bro. Akan tetapi setelah anak itu berhasil ditangkap oleh kakaknya, tanpa sengaja kakaknya mendorong anak itu hingga masuk ke dalam jurang, bro. Mereka pun sangat terkejut karena anak itu tewas saat itu juga. Sehingga mereka berdua pun jadi panik. Dan tak lama kemudian ayahnya pun datang marah-marah karena anaknya telah membunuh. Tetapi ternyata si anak yatim itu yang dimarahinya, bro. Loh, kok bisa, bro? Padahal yang membunuhkan anak Pak polisi itu sendiri. Namun anak ini hanya diam mendengar bapak itu yang menyesal menganggapnya sebagai anak. Bahkan bapak itu mengatakan, jangan pernah kau tunjukkan lagi wajahmu kepadaku. Kalau tidak, itu akhir dari nyawaku. Si anak pun hanya terdiam melihat bapak itu yang menyuruh anggotanya untuk menangkapnya. Dan akhirnya anak itu pun dibawa dan akan dipenjara, bro. Namun sebelum pergi, anak itu masih memandangi ayah angkatnya itu. Tapi ayahnya tak mau melihatnya. Sedangkan anak Pak polisi itu bersedih melihat adiknya ditangkap, bro. Ternyata memang adiknya lah yang ingin dituduh sebagai pembunuh agar nama ayahnya tetap baik di kepolisian. Lalu si adik pun menyuruh kakaknya berjanji agar tidak membocorkannya. Wadidaw, sungguh mulia hati anak itu, bro. Polisi ini memohon agar dia dipindahkan, bro. Atasannya pun bertanya kenapa. Ternyata di daerahnya ada gangster yang sangat kejam. Gangster itu memukuli seorang pria di depan semua orang, bro. Gangster itu mempunyai anak buah yang sangat banyak dan bosnya pun sangat ditakuti. Sehingga semua orang pun hanya terdiam melihat mereka karena ketakutan. Bahkan polisi pun tak bisa berbuat apa-apa. Ketika ada polisi yang mencoba menghentikan para gangster itu, mereka sama sekali tidak takut, bro. Bahkan di hadapan semua orang, si penjahat itu malah menampari si polisi dengan sepatunya hingga berkali-kali. Derajat polisi tak ada harganya lagi di depan mereka, bro. Lalu bos penjahat itu pun datang dan inilah dia orangnya. Kekejamannya sudah terkenal di kota itu. Apabila ada yang berani melawannya, tidak segan-segan mereka langsung dihajar. Setelah itu orang itu pasti akan langsung dibunuhnya, bro. Wow, sangat sadis, bro. Tetapi tak ada yang berani menghentikan penjahat itu karena mereka pun takut akan jadi korban juga, sehingga mereka hanya bisa meratapinya saja. Lalu beberapa hari kemudian di kantor polisi yang sudah terbengkalai ini, terlihat para polisi itu sedang bersantai, bro. Bahkan mereka bermain kartu di dalam kantor polisi itu. Akan tetapi tiba-tiba seseorang datang. Ternyata dia adalah seorang pria yang sangat tampan, bro. Bapak ini pun terkejut karena pria itu adalah atasan mereka yang baru. Dengan keren dan gantengnya, kembaranku yang sangat cool ini, dia berjalan memasuki kantor polisi itu, bro. Hahaha. Lalu dia berjalan mendekati bapak yang sedang melongo itu. Kemudian bapak itu pun menyapa si abang tampan ini. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal, bro, di tempat kerja yang lama. Setelah itu sambil komat kamit si abang pun masuk ke kantornya. Namun bawahannya masih santai, bro. Tapi ketika bapak itu memberitahu siapa dia, mereka semua pun langsung panik. Kemudian tanpa basa-basi si abang pun langsung bertanya tentang kejahatan yang ada di kota itu, bro. Lalu secara bergantian satu persatu para polisi itu menyebutkan kejahatan apa saja yang ada di kota
itu. Dan tak lupa mereka menyebutkan nama bos penjahat kejam itu, bro. Mendengarnya, polisi tampan ini pun mengatakan mulai dari sekarang dia akan menyelesaikannya. Dan terlihatlah penjahat yang sangat keren, tampan, dan cool ini, bro. Dia lagi bersantai. Tiba-tiba si abang mendatanginya. Tapi si abang tidak langsung menangkapnya, bro. Dia menggunakan triknya. Dia mendekati penjahat itu dulu dengan berpura-pura menjadi teman kecilnya yang sudah lama tidak berjumpa. Namun kocaknya penjahat itu pun percaya, bro. Hahaha. Ada lucu-lucunya film ini, bro. Setelah itu mereka berdua pun saling melepaskan rindu. Kemudian mereka pun makan bersama. Tapi di saat itulah si abang memulai aksinya, bro. Si abang mulai menjebak penjahat itu tentang pekerjaannya. Penjahat itu pun mengatakan dia menjual miras ilegal di tempat yang sangat banyak. Tapi si abang tampan pura-pura tidak percaya, bro. Dia menuduh penjahat itu berbohong. Tapi penjahat itu pun meyakinkannya. Lalu si abang pun ingin tahu di mana tempat itu semua sambil membujuknya. Tapi karena sudah percaya, penjahat itu pun akan memberitahukannya, bro. Lalu si abang pun memakai bluetoothnya. Ketika si penjahat ini memberitahukannya, tanpa disadari si penjahat, ternyata anak buah si abang pun langsung bergerak ke tempat itu. Mereka pun langsung menutupnya, bro. Kemudian diberitahukanlah tempat yang kedua. Secepat mungkin anak buah si abang pun langsung bergerak ke sana. Mereka semua menahan miras-miras itu dan menutup tokonya, bro. Sehingga kejadian seperti itu terus berulang-ulang tanpa disadari si penjahat, bro. Dan setelah semua itu selesai, mereka pun akan pergi. Tapi tiba-tiba penjahat itu mendapatkan telepon. Ternyata anak buahnya mengabari kalau toko mereka sudah ditutup. Tapi mendengarnya penjahat itu masih santai. Dengan polosnya dia malah menyuruh si abang untuk membantunya. Dan di saat itu juga lah si abang tampan ini membongkar triknya tadi, bro. Namun dia sama sekali tidak takut. Dengan cengar-cengir dia mengejek si abang. Kemudian dia pun bersiul. Dan ternyata dia memanggil teman-temannya, bro. Tapi si abang tampan ini tidak gentar. Di saat si penjahat itu menyuruh anak buahnya untuk menyerang si abang tampan, si abang malah mengejeknya. Lalu penjahat itu pun maju, bro. Si abang pun menggenggam tangannya. Lalu debuk, penjahat itu pun melayang jauh dan terhempas. Mereka semua pun terkejut, bro, melihat kekuatan si abang tampan ini. Lalu si penjahat menyuruh anak buahnya maju lagi. Tapi dalam sekejap si polisi tampan itu pun menendangnya. Sehingga penjahat ini pun terkejut melihat anak buahnya sudah melayang. Setelah itu si penjahat menyuruh anak buahnya maju lagi. Sambil merepet si abang memukulnya dengan sangat keras. Penjahat itu pun melayang dan masuk ke tong air, bro. Lalu si badan tegap ini pun disuruh maju. Tapi hanya dengan sekali sentuh dia pun dibuat melayang juga. Kemudian si abang mencari penjahat itu, bro. Tapi ternyata dia sudah masuk mobil duluan. Hahaha, kocak, kocak. Dia sudah ketakutan dan kesombongannya pun telah hilang. Setelah itu mereka semua dibawa ke kantor polisi dan dipukuli. Dengan menikmati belayan kasih sayang itu, mereka menari semua. Tapi tanpa musik. Hahaha. Oke, bro, bagaimana kisah selanjutnya? Polisi tampan ini sedang bersantai di pasar bersama teman-temannya, bro. Akan tetapi tiba-tiba matanya terfokus oleh sesuatu. Ternyata dia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Melihat kecantikan gadis itu, matanya pun jadi hitam putih. Gadis itu telah membuat si abang tampan ini kelepek-kelepek, bro. Senyumannya yang indah membuat si abang terpesona. Kemudian dengan handphonenya si abang mengambil foto gadis itu. Sehingga teman si abang bingung melihatnya hanya terdiam. Si abang pun menunjukkannya gadis cantik itu, bro. Dan saat melihatnya, temannya itu pun mengatakan dia sangat cantik, cocok untukmu. Dan tiba-tiba seorang dokter mendatangi gadis itu, bro. Mereka pun terkejut. Ternyata dokter itu menyukai si gadis dan sudah lama mengincarnya. Namun gadis itu tak mau kepadanya. Lalu si gadis mengatakan dia tidak suka dengan seorang dokter. Bahkan ketika melihat seorang polisi, dia rasanya ingin muntah. Si abang pun kesal mendengarkannya, bro. Ditambah lagi bapak itu malah mengejeknya karena gadis itu tidak suka dengan seorang polisi. Mendengarnya si abang pun tambah kesal. Lalu kawannya menariknya. Kawannya itu pun berusaha menenangkannya, bro. Lalu dia menceritakan siapa gadis itu sebenarnya. Ternyata si gadis dan seluruh keluarganya adalah penjual permen terbesar di kota itu. Mereka sudah berjualan dari generasi ke generasi, bro. Dan terlihatlah keesokan harinya si gadis cantik sangat kesal karena dia telah dijodohkan oleh ayahnya dengan seseorang. Namun dengan berat hati dia harus mengikutinya, bro. Kemudian mereka semua pun berkumpul, bro, untuk memulai pertunangannya. Akan tetapi tiba-tiba si abang datang menembakkan pistolnya. Mereka pun terkejut. Kemudian si abang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si gadis. Dan karena heran, ayah si gadis pun bertanya kenapa anaknya akan ditangkap. Si abang pun memulai triknya, bro. Gadis itu telah membagikan permen kepada anak-anak kemarin. Ayah si anak melapor karena anaknya sakit setelah makan permen itu. Mereka semua pun terkejut, bro. Bahkan si abang membawa pengacara untuk meyakinkan semua permainannya. Namun pria ini merekam mereka. Si abang pun bertanya, kenapa kau merekam?
Instagram. Ternyata untuk dimasukkan ke Facebook, bro. Oh, jadi kau ingin menghancurkan mereka ya? Gadis itu pun heran. Lalu si abang mengatakan, jika dimasukkan ke Facebook maka semua jalan kalian akan hancur. Gadis itu pun jadi kesal mendengarkannya, bro. Kemudian dengan sangat marah dia mendatangi pria itu dan menarik bajunya. Sambil merepet-repet si gadis menampari pria itu, bro. Dia terus menghajar pria itu, tak peduli siapa yang menghalangi akan dihajarnya juga. Dengan tensi yang sangat tinggi, wanita ini yang menghalangi ditamparnya juga, bro. Kalau dia sudah marah, dia pun tak pandang bulu. Pendeta yang ingin menasihatinya ini langsung kena hajar juga. Hahaha, gadis kocak nih, bro. Cantik-cantik, amarahnya tinggi sekali. Lalu dia menatap si abang dengan sangat kesal. Tetapi tatapannya itu kita pindahkan ke penjahat ini, bro. Dengan sangat marah, penjahat ini datang ke kantor polisi ingin bertemu dengan si abang. Sesampainya dia di dalam, dia langsung membuat onar. Sebab dia sangat kesal. Sekarang polisi berani melawan mereka. Dia pun ingin menggigit bapak itu, bro. Tapi tiba-tiba si abang memanggilnya. Ternyata si abang akan memulai triknya. Dia berpura-pura lagi menjadi teman kecil penjahat ini yang sudah lama tidak bertemu. Penjahat ini pun senang melihatnya, bro. Soalnya dengan cara yang sama, temannya ini akan dibodohi oleh si abang tampan. Dengan cerita si abang yang sangat meyakinkan, penjahat itu pun jadi percaya kepadanya. Si Kiwil ini pun semakin senang, bro. Hahaha. Dan akhirnya mereka pun makan bersama juga. Seperti biasa, sambil basa-basi si abang coba membongkar kedok penjahat itu. Kemudian dia pun terjebak juga, bro. Penjahat itu mengatakan kalau dia adalah agen judi online terbesar di kota itu. Dia mempunyai banyak anggota. Kalau dipanggil mereka semua langsung datang. Namun si abang berpura-pura tidak percaya, bro. Tetapi penjahat itu berusaha meyakinkannya. Dan akhirnya untuk membuktikannya, si penjahat itu memanggil semua anggotanya. Haha, bakalan kena dia, bro. Lalu dengan sombong dia menyuruh semua anggotanya untuk datang. Dan dalam sekejap mereka pun datang. Lalu si penjahat menyuruh anggotanya untuk menyapa si abang sebagai teman kecilnya. Setelah itu si abang pun memulai aksinya. Si penjahat pun terkejut. Dan terlihatlah para penjahat itu semua sedang dipukuli hingga kesakitan. Kemudian mereka pun dibuat menari, bro. Tapi tanpa musik lagi. Sedangkan di luar kantor si Kiwil ini sangat menikmati suara mereka. Dan tak lama kemudian gadis cantik ini pun datang juga ke kantor polisi, bro. Dengan pesona yang sangat wow sekali, si abang pun sampai melotot melihatnya. Dia hanya bisa terdiam sambil menatapi kecantikan gadis itu. Kemudian dengan suara yang gimana gitu, dia pun merayu si abang untuk melepaskan semua kasusnya. Dengan kata-kata yang tak bisa ditolak menusuk ke jantung, si abang pun termakan rayuannya, bro. Dia pun mengiyakannya. Dia sudah kelepek-kelepek dibuat si gadis. Kemudian dengan senyuman yang indah, si gadis pun pergi. Sedangkan si abang cengar-cengir sendiri sambil melihat si gadis yang masih menatapnya, bro. Setelah itu, ya seperti biasa di film India, si abang langsung menghayal berdendang sama si gadis. Hahaha. Oke, bro, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ya. Pria ini sangat terkejut, bro. Ternyata dia melihat ayah angkatnya sedang berjalan di hadapannya. Seketika itu juga dia langsung teringat masa lalunya kembali ketika bapak itu menganggapnya sebagai anak. Melihatnya, si abang pun sangat terharu karena akhirnya dia berjumpa lagi dengan ayahnya. Dan ketika ayahnya sudah dekat, si abang sengaja menjatuhkan kacamatanya, bro. Kemudian dia pun jongkok akan mengambil kacamata itu. Akan tetapi tiba-tiba dia memegang kaki ayahnya yang tidak mengenalinya itu, bro. Dia mengambil berkat dari ayahnya itu karena dia sangat mencintainya. Wadidaw, betul-betul pria idaman para wanita ini, bro. Mantap-mantap, haha. Dan tak lama kemudian di kantor polisi, penjahat ini mendatangi si abang, bro. Lalu bersama anak buahnya dengan sangat marah, mereka pun langsung masuk. Sesampainya di dalam, dia langsung membuat onar sehingga semua orang terkejut melihatnya. Namun dengan santainya si abang memanggilnya, bro. Tapi melihat si abang yang santai, penjahat itu pun semakin marah. Dia mendatangi si abang. Akan tetapi tiba-tiba debus, dia pun langsung melayang dan terhempas di bawah si abang. Mereka semua pun terkejut. Setelah itu dengan gantengnya kembaranku ini pun berdiri, bro. Wow, 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 mantap bah, hahaha. Lalu secara perlahan dia membuka jam tangannya. Si abang sudah siap bertarung, bro. Kemudian dengan kerennya dia menantang semua penjahat itu. Mereka pun maju, tapi dengan mudah si abang menyikunya. Penjahat itu pun kesakitan, lalu ditendang hingga terhempas. Yang lain pun menyerang, namun dengan jurus yang telah kuajarkan, si abang membantingkannya begitu saja, bro. Dia sangat jago, dengan santai penjahat itu ditempelengnya hingga kesakitan. Lalu dengan gaya yang sangat cool, dia menendang penjahat itu hingga tepar. Seakan-akan merasakan kekuatannya, penjahat ini pun hanya diam. Tapi dengan terjangan mautnya, si abang mempaskannya, bro. Si abang akan berjalan lagi, namun tiba-tiba penjahat itu menyerang. Tapi dia dapat menghindarinya, lalu pukulannya pun dikeluarkan. Secara bertubi-tubi dia menghajar penjahat itu hingga keok, bro.
bro. Tak memberi ampun, si abang memberikan penjahat itu ondel-ondel mentahnya sehingga dia pun melayang. Kemudian di hadapan mereka semua, si abang tampan menyeret penjahat itu keluar dan melemparkannya ke tanah, sehingga semua warga pun melihatnya bro. Dengan perlahan si abang membuka tali pinggangnya. Penjahat ini pun ketakutan bro. Tapi dengan ganas si abang melibas penjahat itu dengan tali pinggangnya hingga dia kesakitan. Semua orang pun merasa senang melihatnya bro. Namun tiba-tiba si abang menatap rekannya dengan tatapan yang tajam. Seakan-akan mengerti hal itu, rekannya itu pun maju bro. Dengan amarah yang sangat tinggi dia mendekati penjahat itu. Sedangkan si abang tampan ini dia duduk santai di atas mobil sambil melihat rekannya. Dengan meluapkan kemarahannya, polisi itu pun membangkitkan si penjahat bro. Dia sudah tidak takut lagi sekarang karena ada si abang tampan. Lalu dengan kerasnya si polisi itu menampari si penjahat dengan sepatunya di depan semua orang, sehingga penjahat itu jatuh di kaki si abang bro. Lalu si abang mengatakan, aku datang kemari untuk menghentikan kejahatan kalian. Mulai dari sekarang kalian tak bisa berbuat semena-mena lagi karena ada polisi di sini. Kali ini kau kulepaskan. Katakan kepada kakakmu, aku akan datang menutup pabrik ilegal kalian semua. Dan kuharap kau pun mengerti, jika kalian berbuat sesuka hati lagi, maka aku akan datang. Wow, berani macam-macam mereka bro. Abang tampan itu bos, bukan kaleng-kaleng. Haha. Pria tampan ini dengan gagahnya mendatangi si penjahat itu bro. Dengan santai dia berjalan lalu menendang kursi yang ada di depannya. Kursi itu pun terbang lalu melayang-layang dan berhenti di hadapan si penjahat. Wow, keren banget bro. Hahaha. Kemudian dengan gentle si abang tampan pun duduk di hadapan penjahat ini. Lalu dengan coolnya si abang tampan menyuruh si penjahat untuk menutup pabriknya. Lalu penjahat itu mengatakan, kau kira kau siapa berani sekali menutup pabrikku? Tidak ada yang berani kepadaku selama ini. Lagi pula kau tak ada bukti untuk menutup pabrikku. Dan lebih baik kau pergi saja dari sini sebelum aku menyuruh anak buahku untuk menghajarmu. Kalau mereka semua sudah bergerak, kau pasti akan tepar. Jadi pikirlah, kata si penjahat. Namun tiba-tiba si abang memanggil seseorang bro. Lalu keluarlah orang itu. Si penjahat pun sangat terkejut melihatnya karena orang itu adalah anak buahnya sendiri. Dia adalah seorang polisi, kata si abang, membuat penjahat itu semakin terkejut. Semua bukti-buktimu sudah ada padaku. Mendengarnya penjahat itu pun jadi sangat marah bro. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si abang. Tapi si abang tidak takut bro. Dia mengejek si penjahat, kau tonton saja dari sini ya, aku akan menghajar mereka semua. Dan saat kroco-kroco itu akan menyerang, si abang pun menembak. Lalu terjatuhlah sesuatu yang menimpa mereka. Penjahat ini pun terdiam melihat si abang yang bergaya menyimpan pistolnya bro. Kemudian kroco yang lain pun menyerang. Si abang membuka kacamatanya dan jam tangannya bro. Setelah itu dia langsung berlari mengejar mereka. Dan setelah mendekat, pria tampan itu menendang sebuah besi. Besi itu pun melayang mengenai mereka semua sehingga mereka semua terdumpang bro. Lalu si abang menatap penjahat itu yang hanya bengong melihatnya. Serangan pun datang lagi, si abang dapat menghindarinya. Dengan sebuah besi mereka semua ditidurkan bro. Lalu dengan coolnya si abang menatap penjahat itu yang hanya diam lagi sambil menghindari serangan yang datang. Dia menendang sebuah besi hingga penjahat itu pun tepar. Dengan besi juga penjahat terakhir pun tumbang bro. Lalu polisi lain pun datang. Si abang bergaya lagi di depan penjahat itu. Lalu si abang tampan menyuruh anggotanya untuk menutup pabrik si penjahat bro. Kemudian si abang mendatangi penjahat itu lagi sambil mengejeknya. Mendengarkannya penjahat itu menjadi sangat marah bro. Sedangkan si abang pergi meninggalkannya begitu saja dengan gaya yang sangat keren. Lalu keesokan harinya si abang tampan membawa seorang pria kepada atasannya. Mereka melaporkan pembunuhan yang dilakukan penjahat itu bro. Atasannya pun memuji si abang. Mereka akan mengurus penangkapannya segera, kata atasannya. Namun tak lama kemudian seorang pria berlari mendatangi kantor polisi. Dengan panik dia langsung mendekati si abang bro dan menunjukkan sebuah video. Ketika dia melihatnya, ternyata saksi tadi telah dibunuh si penjahat bro. Dia pun jadi sangat marah. Secepat mungkin dengan pasukannya, si abang bersama atasannya langsung mendatangi rumah penjahat itu. Sesampainya di sana, penjahat itu pun hanya terdiam melihat kedatangan mereka bro. Dan tanpa pikir panjang, si abang tampan bersama atasannya langsung mendatangi penjahat itu bro. Si penjahat pun bertanya kenapa mereka datang. Untuk menangkapmu karena telah membunuh, sambil menunjukkan video itu, kata si abang. Si penjahat itu pun terkejut melihatnya. Akan tetapi tiba-tiba si penjahat memanggil seseorang bro. Ternyata dia memanggil pria itu yang masih hidup. Si abang dan atasannya pun terkejut melihatnya. Mereka semua heran bro karena di video itu terlihat si pria itu telah tewas. Kemudian si penjahat menyuruh pria itu untuk menceritakan sesuatu. Ternyata dia memfitnah si abang tampan. Untuk membuat nama baik si penjahat hancur, si abang tampan memaksanya menjadi saksi. Si abang pun terkejut mendengarkannya. Setelah itu atasannya pun memarahi si abang tampan bro. Dia dituduh telah menyalahgunakan jabatannya. Bahkan atasannya itu menyuruh si abang tampan membuat kejelasan. Kalau tidak dia akan diberhentikan. Si abang pun hanya terdiam mendengarkannya bro. Setelah
Setelah itu mereka semua pun langsung pergi dari sana. Lalu keesokan harinya dalam keadaan yang sangat marah, pria itu mendatangi si abang. Ternyata dia terpaksa berbohong bro, karena anak dan istrinya telah ditangkap oleh penjahat itu. Mendengarnya si abang pun tambah semakin marah. Dia mengatakan penjahat itu harus mati. Dia telah membunuh kakakku. Ternyata anak polisi itu sudah tewas bro. Dan sekarang si abang sedang membalas dendam atas kematian kakaknya. Dia sangat marah atas kematian kakak angkatnya itu bro. Tapi tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dan saat dia melihatnya, ternyata yang memanggil adalah ayahnya. Dia sangat senang melihat kedatangan ayahnya itu bro, tetapi dia tidak sanggup melihatnya. Namun tiba-tiba ayahnya mengatakan, aku sudah tahu semuanya, kakakmu telah menceritakannya padaku. Mendengarnya si abang langsung mendekati ayahnya itu bro. Begitu juga si ayah langsung mendekatinya. Setelah mendekat, si abang langsung memeluk ayahnya itu bro. Dengan perasaan rindu yang sangat dalam, seerat mungkin dia memeluk ayahnya itu. Sedangkan si ayah menangis di dalam pelukan si abang karena bahagia anaknya telah kembali. Wadidaw. Dengan tatapan yang meremehkan, para penjahat ini melihat si abang tampan yang datang ke tempat mereka bro. Kemudian dengan bergaya penjahat ini berdiri dan mendatangi si abang tampan. Setelah bertemu, mereka berdua pun saling berpandangan. Tetapi bukan pandangan cinta ya, hahaha. Si penjahat mengira si abang akan meminta maaf. Namun ternyata tidak bro. Penjahat itu pun jadi heran melihat si abang. Lalu si abang mengatakan, aku telah menutup semua pabrikmu, telah menahan semua miras-mirasmu, berarti aku sangat kuat. Tapi setelah kupikir, jika aku bergabung denganmu, pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tiba-tiba atasan si abang dan sang menteri datang menyambut si abang yang pura-pura terkejut melihat mereka. Ternyata selama ini atasan si abang itu dan menteri mereka telah bekerja sama dengan si penjahat bro. Dan mereka ini pun senang melihat si abang sudah mulai memainkan triknya. Dan tak lama kemudian mereka berempat pun duduk bersama bro. Tetapi tiba-tiba ada yang menelpon penjahat itu. Mereka semua pun tampak kaget setelah menerima telepon itu. Yang menelepon adalah rekan bisnis mereka. Setelah melihat ekspresi mereka semua, si abang pun terpikir sesuatu. Dan inilah rekan bisnis mereka bro. Dia sudah datang ke tempat mereka dan si abang disuruh menjemputnya. Namun melihat tampangnya, si abang akan memulai permainannya. Berpura-pura tidak mengenalinya, si abang duduk di sebelahnya bro. Dia bersama temannya menceritakan tentang proyek bapak itu. Mereka mencoba mencuci pikirannya dengan mengubah proyek si penjahat. Dengan iming-iming pendapatan yang semakin besar, bapak ini pun terpikat bro. Ketika si abang akan pergi, bapak itu menahannya. Dia mengatakan kalau dialah orang yang mereka cari. Mereka pun pura-pura terkejut bro, lalu memuji bapak itu. Bapak itu pun dengan bangga menerima pujiannya. Haha, kocak bro. Dan sesampainya di rumah si penjahat, bapak itu pun ingin merubah rencana proyek mereka. Namun adik si penjahat marah kepadanya bro. Tak terima dimarahi, bapak itu pun merajuk, dia akan pergi. Dan karena takut kehilangan uang, si penjahat menghentikan adiknya. Dan dengan terpaksa dia menyetujui keinginan bapak itu. Akan tetapi sang menteri tak terima bro, karena keuntungannya akan berkurang jika sepakatannya diubah. Namun adik si penjahat marah juga kepadanya. Sang menteri pun melawannya bro. Keadaan di sana sudah semakin rusuh. Dan di saat itulah si abang tampan mulai berbicara lagi. Dia semakin memecah belah mereka. Dan sang menteri yang tak terima langsung pergi dari sana bro. Dan tak lama kemudian ketika mereka sedang bersantai, si abang akan memulai aksinya lagi. Saat si penjahat lagi asik, tiba-tiba si abang mengirimkan SMS kepadanya. Dan saat dia melihat SMS-nya, dia pun sangat terkejut bro. Karena SMS itu memberitahukan sang menteri akan melakukan proyek mereka sendiri tanpa adanya mereka. Mereka pun jadi sangat marah. Lalu terlihatlah di kebunnya sang menteri ketika dia akan membuat rujak. Tiba-tiba anggota si abang tampan datang menghampirinya bro. Sang menteri itu pun heran melihatnya bro. Lalu dia berdiri dan menghampiri polisi itu. Akan tetapi ternyata si abang tampan dan penjahat itu sedang mengintai mereka. Dan ketika si penjahat itu melihat sang menteri sedang memandang proposal, dia pun jadi percaya kalau sang menteri akan mengkhianatinya. Setelah itu mereka pun pulang ke rumahnya lagi. Namun di rumah si abang dan bapak itu semakin memanas keadaan bro. Sehingga penjahat ini pun jadi sangat marah. Dia mengirimkan anak buahnya ke tempat sang menteri. Lalu terlihatlah sang menteri yang akan menembak sebuah rusa di kebunnya. Tapi tiba-tiba si abang menembakkan pistolnya sehingga rusa itu pun kabur bro. Dan karena perbuatan si abang, menteri itu pun jadi marah kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba si abang membongkar semua kejahatan sang menteri sehingga menteri itu pun terkejut. Lalu si abang mengatakan, aku adalah adiknya. Menteri itu pun akan menembaknya, tapi si abang menahannya. Lalu dia memukul sang menteri itu hingga terbanting. Setelah itu dengan kerasnya si abang menendangnya hingga melayang dan terhempas hingga terguling-guling bro. Kemudian si abang mengatakan, aku tidak akan membunuhmu karena penjahat itu yang akan membunuhmu sendiri. Setelah itu dia pun meninggalkan sang menteri begitu saja dengan gaya yang sangat keren.
keren. Lalu tak berapa lama kemudian anak buah si penjahat pun datang bro. Sang menteri berusaha menjelaskan kepada mereka kalau si abang tampan telah menjebaknya. Akan tetapi mereka tidak mengerti bahasanya karena mereka dari luar kota. Namun para penjahat itu mengira sang menteri malah menantang mereka. Dan karena sudah geram mereka pun melibasnya bro. Mereka semua menghabisi sang menteri dalam sekejap sehingga menteri itu pun menjadi koit. Wadidaw, sangat keren rencana si abang tampan bro. Jadi apakah rencana berikutnya? Pria tampan ini sedang mengerjai gadis itu bro. Gadis itu adalah kekasihnya si penjahat. Si abang mengancam gadis itu akan memberitahukan si penjahat kalau dia adalah penari erotis dulunya. Gadis itu pun ketakutan mendengarkannya bro. Lalu si abang minta uang yang sangat banyak kepada gadis itu agar rahasianya aman. Namun gadis itu mengatakan dia tidak punya uang sekarang. Tapi si abang hanya memberikan waktu 1 hari kepada gadis itu. Gadis itu pun semakin pening mendengarkannya. Dan di saat itulah si abang menyuruh si kakek tampan untuk maju. Lalu si abang mematikan teleponnya sedangkan si Katam seakan-akan telah mendengarkan omongan mereka. Dia mengancam akan memberitahukan si penjahat. Gadis itu pun ketakutan. Lalu gadis itu pun merayu si Katam agar tidak memberitahukan si penjahat. Dia akan memberikan apa saja yang si Katam mau sambil menggodanya bro. Dan karena tak ingin membuang kesempatan, si Katam pun memeluknya. Sedangkan si abang yang melihatnya dia pun jadi geram. Dia pun mendatangi si Katam dan tiba-tiba ketok, hahaha, si Katam pun jadi takut. Kemudian si Katam menyuruh gadis itu untuk menelepon si polisi untuk meminta bantuannya. Lalu polisi itu pun ditelepon bro. Gadis itu pun mengatakan kalau dia perlu bantuan. Si polisi pun bertanya apa masalahnya. Gadis itu pun mengatakan dia perlu uang 2 crore. Dengan rayuannya dia meminta tolong kepadanya. Dan akhirnya polisi itu pun akan membantunya bro. Dia pun akan pergi ke rumah gadis itu. Sedangkan di rumah si penjahat ketika dia lagi asik bersantai, tiba-tiba datang si abang dan si Katam yang sedang ribut bro. Penjahat itu pun heran melihatnya karena mereka ribut tentang si gadis dan polisi itu yang akan bertemu. Melihat mereka, penjahat itu pun bertanya ada apa. Seakan-akan kasihan dengan si penjahat, si abang menunjukkan rekaman teleponan mereka tadi bro. Mendengar polisi itu yang akan datang ke rumah kekasihnya, penjahat itu pun sangat marah. Dia langsung pergi ke sana. Akan tetapi sebelum sampai ke sana, si Katam menelepon gadis itu. Dia harus mengikuti semua perintah si Katam agar semuanya aman. Si Katam pun memberitahukan rencana si abang bro. Dan ketika penjahat itu sampai, gadis itu pun pura-pura menangis. Si polisi pun heran melihat tingkah gadis itu yang telah berubah. Ketika si penjahat mengetok pintu, gadis itu pun mengoyak bajunya sendiri di hadapan si polisi. Lalu seakan-akan hampir diperkaos, gadis itu membuka pintunya bro. Penjahat ini terkejut melihat keadaan kekasihnya. Dia pun jadi sangat marah. Kemudian dengan merangkul kekasihnya itu, dia pun bertanya apa yang terjadi. Gadis itu pun memfitnah si polisi yang sedang ketakutan di hadapan si penjahat. Penjahat itu pun semakin marah, tapi si polisi berusaha menerangkannya secara baik-baik. Namun gadis itu masih terus menghasut si penjahat agar tidak percaya padanya. Mendengarnya, polisi itu pun malah jadi marah bro. Dia menjelek-jelekkan gadis itu di hadapan si penjahat. Penjahat itu pun mengancamnya, tapi polisi itu melawannya. Aku tidak pernah takut kepadamu, katanya. Mereka pun langsung bertengkar melupakan persahabatan mereka. Akan tetapi tiba-tiba si abang tampan memisahkan mereka. Sambil merepet-repet manisnya, dia menyuruh si Katam menahan si penjahat dan dia akan membawa si polisi. Si abang pun langsung membawa si polisi pulang ke rumahnya bro. Akan tetapi setelah santai di rumah, polisi itu mulai menyadari sesuatu. Dia merasa heran, sepertinya ini adalah sebuah jebakan. Lalu si abang mengatakan itu benar, akulah telah merencanakan semua ini untuk membunuh kalian semua. Mereka pun terkejut. Apakah kau ingat kolektor yang telah kau bunuh dengan meracuninya? Dia itu adalah kakakku, kata si abang. Melihat si polisi yang marah, si abang mengatakan apa yang akan kau lakukan? Dengan sombong polisi itu mengatakan dia akan menghancurkan semua permainan si abang. Kemudian dia pun pergi, tapi si abang malah duduk santai. Melihat kepergian polisi itu, si Katam pun jadi panik bro. Akan tetapi tiba-tiba polisi itu seperti keselak sesuatu. Sedangkan si abang masih duduk santai melihat si polisi itu yang sedang kesakitan. Dan ternyata bro, si abang telah meracuni minuman polisi itu. Dia melakukan hal yang sama seperti yang dibuat polisi itu kepada kakaknya. Lalu dalam hitungan detik, atasan si abang itu pun langsung tumbang bro. Lalu di hadapan si abang dia pun koit. Sedangkan si Katam dia sangat terkejut melihat kematian polisi itu. Dan tak berapa lama di rumah si penjahat, terlihat adik si penjahat itu sedang marah-marah karena dia banyak hutang tapi tidak bisa membayarnya. Kemudian si abang pun terpikir sesuatu. Ternyata dia memberitahukan si penjahat kalau adiknya punya banyak hutang tanpa sepengetahuannya. Penjahat itu pun jadi marah-marah bro karena mengetahui hutang adiknya. Namun adiknya mengatakan itu urusanku, aku akan membayarnya sendiri. Dan terjadilah cekcok antara mereka berdua bro, sehingga adiknya itu pun pergi. Penjahat ini sedang memberikan uang kepada seseorang bro. Melihatnya, abangnya pun merasa heran. Sedangkan si pria tampan dia masih santai karena ini adalah rencananya. Setelah itu mereka bertiga pun duduk santai sambil menceritakan proyek bro. Namun tiba-tiba ada yang menembak mereka. Mereka pun terkejut. Dan saat si penjahat akan ditembak, si abang menyelamatkannya.
Kemudian dia berlari mengejar penembak itu, bro. Seakan-akan mereka hanya berlari dengan pelan, hanya kamera yang berjalan, si abang pun berhasil menangkap penembak itu. Dengan sekuat tenaga, si abang menahannya, bro. Lalu di hadapan si penjahat, dia membuka topengnya. Dan saat topengnya dibuka, ternyata penembak itu adalah teman adik si penjahat tadi, bro. Mereka pun terkejut melihatnya. Akan tetapi tiba-tiba pria itu mendorong si abang sehingga dia berhasil melarikan diri. Setelah itu si abang mendatangi si penjahat dan menghasutnya, bro. Dia mengatakan berarti adiknya mengasih uang tadi untuk membunuh si penjahat. Mendengar perkataan si abang, penjahat itu pun jadi sangat murka. Dan tak berapa lama adiknya itu pulang, bro. Sedangkan si penjahat ini sedang menunggunya. Adiknya itu sangat marah karena ada yang berani ingin membunuh kakaknya. Namun abangnya ini hanya diam saja saat si adik bertanya siapa yang berani melakukannya. Dengan mata yang memerah, penjahat ini memandangi adiknya yang sedang marah-marah itu, bro. Tapi tiba-tiba dia menembak adiknya sendiri sehingga adiknya pun koit di hadapan mereka semua. Penjahat ini melakukannya karena dia mengira adiknya telah berkhianat kepadanya. Dan tak berapa lama ketika dia sedang bersantai, tiba-tiba ada yang menelponnya, bro. Ternyata ada yang membocorkan rencana si Katam bersama si Abang Tampan. Penjahat itu pun sangat terkejut mendengarkannya. Setelah itu si Katam pun ditangkap olehnya, bro. Dia akan membunuh si Katam sehingga si Katam pun ketakutan mendengarkannya. Tetapi karena si Katam melakukan drama di belakangnya, sebelum dibunuh si penjahat itu ingin juga si Katam melakukan drama di hadapannya. Si Katam pun mengiyakannya, bro. Lalu terlihatlah dengan menggunakan kostumnya si Katam menari di hadapan si penjahat. Pokoknya tariannya keren banget, bro. Semua anak muda India lewat dibuatnya. Hahaha. Dengan berbagai kostum dia pun menari terus. Akan tetapi tiba-tiba tariannya melambat, seakan-akan kehabisan tenaga. Dia pun pura-pura koit. Melihatnya penjahat itu pun terkejut, bro. Dia berlari mendekati si Katam. Dia berusaha membangunkan si Katam, tetapi si Katam tak bangun-bangun juga. Dan tiba-tiba kembaranku ini datang, bro. Dia mengatakan lawan kalian adalah aku, bukan dia. Penjahat ini pun sangat marah melihatnya. Sedangkan si Katam dia bangun lagi. Lalu si abang mengatakan, ayahku bagaikan Tuhan bagiku. Tetapi kau telah menjatuhkan air matanya. Karena keserakahanmu kau telah menghancurkan keluargaku. Kau telah membuat ayahku menangis karena kakakku telah bunuh diri. Mendengarnya penjahat itu pun menyuruh anak buahnya menyerang si abang, bro. Tetapi ketika mereka menyerang, si abang masih santai membuka jam tangannya. Dia menunggu kedatangan mereka. Setelah mendekat, teknik yang telah kuturunkan pun dikeluarkannya, bro. Dengan mudah dia menghajar dan membantingkan para penjahat itu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, bro. Siapa saja yang mencoba, dilemparkannya begitu saja hingga melayang dan terhempas. Kekuatannya tidak diragukan lagi saat si botak menyerang dengan mudah dihindari. Lalu si botak ditendangnya hingga kesakitan. Kemudian dengan jurus lutut mautnya si abang menghajarnya, bro. Lalu bagaikan kaleng seken tak laku pula, si botak dibantingkannya hingga tepar. Setelah itu si penjahat ini akan melawan si abang. Dengan amarah meluap-luap, si abang pun mendekatinya, bro. Kemudian si penjahat berlari mengejarnya dan si abang pun berlari juga mendekatinya. Ini pertarungan terakhir, bro. Siapa saja yang kalah berarti dia kalah. Pukulan mereka berdua pun dikeluarkan, tetapi si abang yang menang membuat penjahat itu melayang. Dengan gantengnya si abang melihat penjahat itu yang bangkit lagi. Pertarungan mereka pun dimulai lagi, bro. Pukulan demi pukulan mereka pun dikeluarkan. Namun dengan easy si abang menghajarnya. Lalu dengan kaki besinya dia menendang penjahat itu hingga melayang lagi, bro. Penjahat itu pun tak menyerah, dia ingin menyerang lagi. Tapi kali ini si abang menghajarnya secara bertubi-tubi dan menendangnya hingga lemas. Setelah itu si abang berlari mendekatinya, bro. Kemudian dia menerjangnya hingga melayang lagi. Lalu beberapa saat kemudian si abang membawa penjahat itu ke tengah-tengah kota. Dia menyuruh si penjahat itu mengakui kejahatannya terhadap keluarganya. Lalu si penjahat meminta si abang untuk melepaskannya. Dia akan pergi dari kota itu, katanya. Tapi si abang mengatakan, aku sudah mendapatkan perintah menembakmu di tempat. Namun semua itu bisa kubatalkan. Tapi jika ada orang di sini yang memaafkanmu dan aku hanya memberimu waktu 15 detik, cepat lakukan. Dengan cepat penjahat itu pun mencoba minta maaf kepada semua warga di situ, bro. Dia memohon untuk dilepaskan, tetapi semua warga di situ tidak ada yang mempedulikannya. Sedangkan penjahat itu terus berusaha, namun tetap saja tidak ada hasil. Dan tiba-tiba anak buahnya pun datang, bro. Dia pun sangat senang melihatnya. Dia sangat bahagia karena mengira mereka akan menyelamatkannya dari si abang tampan. Tetapi ternyata mereka tidak menyelamatkannya, bro. Mereka malah menyuruh si abang tampan untuk cepat membunuhnya. Kemudian dengan wajah sedih dia memohon kepada si abang untuk dilepaskan. Namun tiba-tiba dia mengambil sebuah parang menyerang si abang, bro. Si abang pun langsung memukulnya hingga melayang. Setelah itu dengan amarahnya dia menembak si penjahat hingga berkali-kali. Sehingga penjahat itu pun terhempas. Lalu koit di hadapan mereka semua. Wadidaw, abang tampan dilawan. Hahaha.